Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kaget diundang oleh para hakim karena saya bingung, bukan takut tapi bingung aja mau ngomong apa. Tapi kemarin dikasih tornya untuk memberikan penjelasan mengenai gimana interaksi atau interkoneksi antara perekonomian dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Saya mau memberikan sedikit latar belakang mengenai dunia ini. Dan saya akan coba masuk ke konteks Indonesia setelah memberikan latar belakang mengenai dunia. Di mana kalau kita lihat dunia ini sangat semakin eksponensial perubahannya. Kita akhir-akhir ini disentuh dengan konsep seperti kecerdasan artifisial. Mungkin teman-teman atau anak-anak kita itu sudah menggunakan ChatGPT yang sudah mengsimulasi kecerdasan secara artifisial. Dan mungkin dalam waktu dekat itu kita sudah bisa melihat bagaimana kita bisa meningkatkan IQ manusia itu dari 100 menjadi 1000 dengan manipulasi atau rekayasa biologis. Dan itu dengan menggunakan teknologi CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Palindromic. Yang mana itu dengan rekayasa genetika itu kita bisa mengubah organ-organ kita, sel kita, DNA kita yang terdiri dari hanya 4 huruf, yaitu huruf C, huruf A, huruf G, dan huruf T. Dan kalau kecerdasan biologis itu dikombinasikan dengan kecerdasan artifisial, yang mana sudah ada namanya neural link yang ditemukan oleh Elon Musk, itu bisa mengelektrifikasi atau mengre-elektrifikasi neuron kita untuk bisa menyembuhkan kita dari Alzheimer, ataupun stroke, atau penyakit-penyakit yang selama ratusan tahun ini sangat tidak mungkin untuk diobati atau disembuhkan. Nah, kecepatan dan percepatan perubahan inovasi ini semakin eksponensial. Jadinya penting sekali untuk kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan yang dekat dan masa depan yang medium dan masa depan yang jauh sekali. Nah, kalau kita lihat dunia, ini kalau mau merubah halaman, ada itunya, presentasinya. Oke. Lanjut ke halaman 3 aja langsung. Kita bisa lihat sistem pemerintahan di Asia Tenggara. Saya akan coba mulai dalam konteks Asia Tenggara. Sistem pemerintahan di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara, ini cukup berbeda. Tapi semangat atau DNA-nya secara struktural itu mau melakukan demokratisasi. Tapi kita mengetahui dan menyadari bahwa 4 dari 10 negara tersebut adalah negara kerajaan yang terdiri dari Kambodia, Thailand, Malaysia, dan Brunei. Tapi Brunei merupakan satu-satunya yang merupakan monarki absolut. Sedangkan Thailand, Malaysia, dan Kambodia itu merupakan monarki yang mau melakukan proses demokratisasi dengan dipilihnya sistem pemerintahan yang agak berbeda dengan monarki absolut. Di luar itu ada 2 negara yang namanya Laos dan Vietnam yang memiliki sistem politik yang hanya diwarnai dengan 1 partai politik. Dan di luar itu tentunya 4 negara sisanya itu adalah negara yang bentuk pemerintahannya itu adalah bisa dibilang demokratis. Dan saya coba menginterkoneksikan konsep demokratisasi ini dengan pertumbuhan ekonomi. Yang menarik adalah di Asia Tenggara ini selama 2000 tahun terakhir ini sangat diwarnai dengan kedamaian dan stabilitas. Saya suka tersinggung kalau bule-bule itu datang ke Asia Tenggara ataupun ke Indonesia menuduh kita dengan barbarisme, ekstremisme, dan lain-lain. Tapi saya mengcounter
alegasi mereka dengan pernyataan bahwa, dan ini sangat didukung dengan data, dalam 2000 tahun terakhir itu, angka kematian di Asia Tenggara yang berdasarkan konflik atau friksi, apakah itu berdasarkan etnisitas, religi, ataupun ras, itu nggak lebih dari 9 juta. 9 juta nyawa. Dan 3 juta nyawa dari 9 itu terjadi di Perang Vietnam yang diprovokasi oleh Prancis dan Amerika Serikat. Dan 1 juta lagi itu terjadi di masa Troisan Rebellion. Pemberontakan Troisan itu yang terjadi kurang lebih 1100 tahun yang lalu antara Tiongkok dan Vietnam. Sisanya itu tersebar di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka kematian yang terjadi dalam 2000 tahun di Eropa, itu angkanya jauh lebih besar, yaitu 190 juta nyawa. Nah, itu sangat mencerminkan DNA bule yang lebih barbarik, yang lebih ekstrim. 120 juta dari 190 juta tersebut terjadi dalam hanya periode 35 tahun antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, 1917 dan 1945. Sisanya itu terdiri dari peristiwa-peristiwa Napoleon, medieval, dan zaman gelap. Nah, poin saya adalah kalau kita memiliki bekal yang bermuara di kedamaian dan stabilitas, ini adalah prekondisi untuk bisa membuahkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa terjadi kalau ada peace dan stability. Tanpa peace and stability tidak akan terjadi aktivitas perekonomian, tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, ini adalah argumentasi saya untuk kita merasa optimis ke depan. Saya selalu melihat jangka panjang, tapi saya sangat percaya bahwa kurva pergerakan kita itu adalah begini. Jadi mungkin short termnya itu bisa naik turun, tapi long termnya itu akan menaik. PDB atau ukuran ekonomi kita ini udah kurang lebih 1,3 triliun dolar. Ini nggak kecil. Tapi kalau kita kupas lebih dalam lagi, PDB per orang kita itu hanya kurang lebih 4.400 dolar. Ini masih kecil. Kita belum bisa diklasifikasikan sebagai negara tengah. Atau kita belum bisa menembus middle income. Nah, apalagi kalau nanti kita menjadi negara middle income, kita juga nggak bisa terbelenggu dalam apa yang seringkali disebut sebagai middle income trap. Nah, saya melihat untuk mengukur bagaimana perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara, itu salah satu metrik yang nyata untuk saya itu adalah penanaman modal. Penanaman modal asing. Kenapa penanaman modal asing itu penting sekali? Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ini uang beredarnya sangat terbatas. Sebagai rasio uang beredar terhadap ekonomi kita, itu hanya kurang lebih 40%. Negara-negara maju, rasio uang beredar terhadap ekonomi itu kurang lebih 150-250%. Jadi ini sangat drastis di bawah negara-negara maju. Singapura itu 150-an%, rasio uang beredar terhadap PDB. Rasio aset perbankan terhadap PDB di Indonesia itu hanya 45%. Aset perbankan di nasional itu kurang lebih 8.000 triliun. Jadinya itu masih di bawah 50% dari PDB kita yang sudah merupakan 18.000 triliun. Rasio pasar modal terhadap PDB kita itu juga masih kurang lebih 45%. Sedangkan rasio perbankan terhadap PDB, rasio pasar modal terhadap PDB di negara-negara maju itu 150-250%. Bahwasanya rasio uang beredar terhadap PDB, rasio perbankan terhadap PDB, rasio pasar modal terhadap PDB itu masih rendah. Itu menggarisbawahi bahwa uang yang beredar di Indonesia itu masih sedikit. Oleh karena itu, kalau kita mau membuahkan pertumbuhan ekonomi, kita harus mencari uang mau nggak mau dari luar. Nah, cara mencari uang dari luar itu 3 caranya. 1, ngutang. Tapi kita bukan saatnya ngutang karena suku bunga sudah meningkat, apalagi dalam 11 bulan terakhir ini kenaikan suku bunga itu sudah 2000%.
Di Amerika Serikat tadinya 0,25%, sekarang sudah 5%. Kenaikannya itu 2000%, yaitu 4,75%. Nah, cara kedua tentu adalah untuk melakukan perdagangan. Tapi secara struktural Indonesia ini ada keterbatasan. Kalau kita lihat rasio perdagangan terhadap PDB kita, itu kurang lebih 35%. Rasio perdagangan terhadap PDB di Singapura itu jauh di atas 150%. Nah, kalau kita melihat rasio perdagangan terhadap PDB suatu ekonomi atau negara itu tinggi, itu berarti bahwa satu negara itu bisa melakukan perdagangan barang dan jasa dengan mancanegara. Kedua, negara itu juga bisa menjadi jembatan atau conduit untuk penjembatanan antara satu negara dengan negara lainnya lewat negara tersebut. Itulah Singapura. Nah, PR kita masih banyak untuk bisa meningkatkan rasio perdagangan terhadap PDB dari 35% menjadi 100%, apalagi 150%. Yang ketiga, ini yang kalau menurut saya yang paling penting. Ini namanya foreign direct investment, penanaman modal asing. Nah, kita lihat mungkin bisa maju ke halaman 5 atau 6. Coba 5. 6. Nah, ini mungkin agak-agak rumit tapi saya akan coba rangkum. Penanaman modal di negara-negara besar di Asia Tenggara per orangnya, penanaman modal asing per orang, itu kisarannya adalah antara $100 sampai $400 per orang. Indonesia penanaman modal asing tahun 2021 itu kurang lebih $30 miliar. Jadi kalau dibagi 280 juta manusia itu kurang lebih $104-105 per orang. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina itu kurang lebih $100 sampai $400. Di Singapura penanaman modal per orangnya $19.000. Saya ulangi, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, penanaman modal per orang itu $100 sampai $400, di Singapura $19.000. Tentunya refleks kita adalah untuk berpikir bahwa Singapura itu negara kecil, populasinya 5,5 juta. Tapi saya ingin memberikan informasi bahwa di tahun 2021, penanaman modal asing yang masuk ke Singapura itu $105 miliar. Sedangkan penanaman modal asing terbesar nomor 2 di Asia Tenggara itu adalah yang masuk ke Indonesia yang angkanya hanya $30 miliar. Jadi argumen negara kecil itu enggak laku. Nah, banyak orang di dunia berpikir bahwa penanaman modal itu berkorelasi dengan keindahan negara, berkorelasi dengan ideologi negara, berkorelasi dengan geografi negara, berkorelasi dengan apakah negara itu memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini saya berhipotesa bahwasanya variabel utama untuk gimana negara itu bisa menjadi destinasi penanaman modal asing adalah penegakan hukum. Nah, ini mungkin yang sangat relevan untuk teman-teman di sini. Saya mungkin agak-agak hati-hati ngomongnya nih, penggunaan katanya juga harus hati-hati. Tapi ini relevan untuk anak dan cucu kita kalau kita benar-benar mau mengembangkan ekonomi kita agar kita bukan hanya bisa meningkatkan kesejahteraan tapi kita juga bisa meningkatkan kapasitas untuk mengredistribusi kesejahteraan. Nah, kita melihat bahwa di Singapura itu mereka konsisten bisa menegakkan hukum. Orang itu nggak peduli naruh di Singapura duitnya, walaupun suku bunganya kecil. Tapi nggak tahu gimana psikologi mereka dari seluruh dunia, itu mereka merasa aman dan certain. Kalau mereka mau masukin duit, mau ngeluarin duit, itu ada kepastian. Nah, ini mungkin persepsi yang harus kita ubah agar Indonesia dalam kapasitas atau konteks penarikan modal asing per orang per tahun itu bisa ditingkatkan dari $100, syukur-syukur ke 200, 300, 400, 500 ke $1.000. Coba dibayangkan kalau per orang di Indonesia itu bisa menarik modal asing sebesar $1.000 dengan populasi 280 juta, nilai yang masuk per tahun itu adalah $280 miliar.
bukan 28 miliar dolar. Perbedaannya adalah antara 28 miliar dolar dengan 280 miliar dolar. 280 miliar dolar itu sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan kita, membangun perekonomian kita secara berkesinambungan, secara inklusif, secara komprehensif. Nah, di sini ada teman-teman yang mungkin relevan dengan urusan lingkungan hidup, relevan dengan urusan niaga, relevan dengan urusan industri. Sedikit mengenai lingkungan hidup, akhir-akhir ini saya sering memberikan penjelasan mengenai emisi karbon. Emisi karbon selama 4,6 miliar tahun terakhir semenjak planet bumi ini didirikan atau berdiri, ini kurang lebih 1.700 gigaton yang ada di atmosfer. Sedangkan emisi karbon per tahun yang dilakukan seluruh dunia itu kurang lebih 35 sampai 40 gigaton karbon yang teremisikan. Kalau saya kalkulasi, karbon yang tersisakan di planet bumi kita itu kurang lebih 3.000 gigaton. Kalau kita kerok, itu masih ada 3.000 gigaton lagi. Jadi dengan pendekatan bahwasanya kita mengemisi kurang lebih 40 gigaton, ya masa hidup kita itu cukup finite. Cuman puluhan tahun lagi. Nah ini kita harus mengsolusikan dengan cara-cara energi yang terbarukan. Tapi di sini terjadi paradoks. Kalau saya lihat, paradoks dalam konteks sustainability, ini terjadi dalam perbedaan dua narasi. Satu, narasi sustainability yang mana netralitas karbon itu harus tercapai di tahun 2050. Kalau kita mengacu ke kesepakatan Paris sampai Glasgow kemarin, itu kita harus mengurangi emisi karbon 50% di tahun 2030. Kita harus mengurangi emisi karbon 25% lagi di tahun 2040, kita harus mengurangi emisi karbon 25% yang tersisakan di tahun 2050. Tapi problemnya, narasi sustainability ini hanya didengar mungkin nggak lebih dari 20% dari populasi dunia. Sedangkan 80% dari populasi dunia itu masih khawatir mengenai gimana mereka harus naruh makanan di atas meja. Gimana mereka harus melakukan pembangunan. Gimana mereka harus melakukan modernisasi. Ini yang seringkali saya sebut narasi modernisasi. Nah, definisi modernitas itu sebetulnya terkait dengan elektrifikasi. Semakin kita terelektrifikasi, semakin kita bisa berpikir secara modern. Semakin kita bisa hidup secara modern. Nah, elektrifikasi di India dan di Indonesia itu masih sangat minim. Untuk kita bisa mencapai elektrifikasi di level 5.000 kWh per kapita, sekarang kita ada di 1.000 kWh per kapita, itu memerlukan 90 sampai 130 tahun. Saya ulangi, untuk negara-negara berkembang di dunia, untuk menjadi negara modern, itu perlu 90 sampai 130 tahun. Sedangkan untuk kita mencapai netralitas karbon, itu kita harus melakukan dalam 27 tahun, yaitu di tahun 2050. Ini adalah hal-hal yang sangat paradoksal, yang harus direkonsiliasi. Nah, saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat struktural, yang belum bisa terobati dalam waktu dekat. Nah, mungkin lanjut, kalau kita boleh. Lanjut. Ini indikasi mengenai produktivitas marginal. Kalau kita mau bersaing, itu yang diukur adalah kapasitas kita untuk bersaing. Kapasitas kita untuk memproduksi dan produktivitas marginal kita. Sebagai gambaran, Indonesia produktivitasnya itu masih rendah sekali. Kapasitas per orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa per tahun itu kurang lebih hanya $24.000. $24.000. Singapura itu sudah kurang lebih 180 sampai $190.000. Jadi kalau kita masuk dalam negosiasi, apakah itu bilateral? Kita masuk negosiasi dalam konteks plurilateral,
apalagi multilateral, itu kita akan semakin sulit. Karena posisi bargaining kita itu nggak tinggi, dikarenakan produktivitas kita tidak tinggi. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan produktivitas Indonesia dari 24.000 ke 25.000, ke 30.000, 50.000, 100.000, 100.000, 150.000, sampai 200.000. Ini masih panjang. Ini harus dilakukan investasi di pendidikan. Dan saya melihat ini adalah PR yang sangat luar biasa besar. Saya kebetulan sekarang lagi ngajar di Amerika Serikat, tapi saya guest lecture di beberapa mancanegara, kemarin juga di Inggris, saya seringkali memberikan guest lecture di Singapura, Malaysia, dan tempat-tempat lain. Saya melihat bahwasanya kehausan warga di negara-negara tersebut untuk belajar itu tinggi sekali. Nah, salah satu acuan kehausan negara-negara untuk belajar mencari ilmu, itu mungkin tempatnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini lagi hot banget dengan IT, yang seringkali disebut atau termanifestasi di Silicon Valley. Silicon Valley ini luar biasa, mereka bisa menciptakan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, Amazon, Facebook, Salesforce, dan lain-lain yang sudah sangat mengglobal pengaruhnya secara ekonomi, bahkan secara sosial. Mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat itu hanya 8.500. Jumlah mahasiswa dari Tiongkok yang ada di Amerika Serikat, walaupun mereka itu seringkali friksi, itu 450.000. Ya. Kita cuma 8.500, Tiongkok 450.000. Yang dari India 200.000. Korea Selatan 150.000. Turki 100.000. Nah, ada yang lebih lucu lagi. Setiap tahun Amerika Serikat itu memberikan visa ke profesional yang baru lulus dari kampus. Visa itu dijuluki H1B, H1B. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sangat berbakat, lulusan universitas manapun, dan sangat bisa berkontribusi untuk inovasi teknologi. 75% dari visa yang diberikan, itu diberikan ke orang India. 75%. 10% diberikan ke orang dari Tiongkok. Lucunya, representasi Tiongkok di seluruh kampus di Amerika Serikat itu 450.000. Tapi representasi India di seluruh kampus di Amerika Serikat itu hanya 200.000. Tapi India bisa mengokupasi 75% dari visa yang diberikan. Tapi kalau saya ukur, orang India sama orang Tiongkok itu mungkin kecerdasannya sama. Tapi orang India tuh jago ngecap. Kita mengetahui, itu rahasia umum. Jago ngibul atau jago ngecap. Tapi mereka bisa mengartikulasikan. Seringkali saya mengadvokasi untuk kita tuh menjadi generalis. Seringkali saya mengadvokasikan untuk kita tuh bisa melakukan divergensi. Saya nggak percaya dengan konvergensi, saya lebih percaya dengan divergensi, karena divergensi, dan jujur di pengadilan itu sangat diperlukan divergensi. Karena kasus-kasus yang dibahas itu dari A sampai Z. Jadinya untuk kita bisa melebarkan wawasan, untuk kita bisa mendivergensikan wawasan, itu nyambung dengan kalau menurut saya kapasitas untuk kita meningkatkan soft skill, tapi juga untuk memitigasi resiko yang lebih sistemik. Saya kalau di dalam konteks korporasi atau kewirausahaan, kalau saya diminta mentorship, memberikan advokasi, saya selalu kasih advice ke anak-anak muda untuk mereka tuh melebarkan wawasan. Kalau anak ini ahli coding, saya suruh dia belajar balet. Kalau ada atlet datang ke saya suruh dia belajar coding. Nah, semakin dia lebih divergensi, ini korelasi empirisnya tinggi sekali. Bahwasanya kalau manusia itu semakin divergen, dia tuh semakin bisa mengantisipasi blind spot. Blind spot tuh kalau kita lagi naik mobil adalah hal-hal di kiri kanan yang nggak tercapture di spion.
Nah, semakin kita bisa mengantisipasi, mendeteksi blind spot, semakin kita bisa memitigasi risiko yang sifatnya jauh lebih sistemik. Tapi kalau kita nggak bisa mengantisipasi blind spot, kita sangat tidak berkapasitas untuk memitigasi risiko yang sifatnya sistemik. Kita hanya bisa memitigasi risiko yang sifatnya mungkin non-sistemik atau non-struktural atau non-long term. Nah, jadinya India ini mungkin kecerdasannya nggak lebih dari orang Indonesia. Nggak lebih dari orang Tiongkok, nggak lebih dari orang Korea, nggak lebih dari orang Turki. Tapi nggak tahu gimana mereka karena jago ngecap. Mereka lebih diakui oleh Amerika Serikat. Okupasi India 75% dari pemberian visa, okupasi Tiongkok 10%, okupasi Korea hanya 2-3%. Ada yang mau kasih tahu okupasi orang Indonesia berapa persen? 0,0 sekian. Artinya apa? Orang Indonesia kurang representasinya dan kemungkinan orang Indonesia kurang jago ngecap. Ini kalau menurut saya harus menjadi pelajaran dan PR untuk kita ke depan. Semakin anak-anak kita dan kita semualah bisa mendivergensikan diri, semakin kita bisa melihat cakrawala yang lebih lebar. Semakin kita bisa menghorizontalisasikan percakapan ataupun diskursus. Nah itu kalau menurut saya penting sekali dan berkorelasi dengan nation building. Nah saya melihat ini ke depan gimana untuk kita bisa meningkatkan representasi di negara-negara maju untuk supaya kita bisa membidik ilmu yang lebih ke STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang berkorelasi dengan peningkatan produktivitas. Bukan berarti social science itu tidak perlu dipertimbangkan, tapi kalau menurut saya prioritasnya itu harus lebih diberikan untuk ilmu empiris atau ilmu natural. Nah, saya melihat kapasitas kita untuk ngirim siswa dan siswi dengan angka yang jauh di atas 8.500 di Amerika Serikat, itu sangat ada. Untuk ngirim adik-adik kita ke Tiongkok, ke Jepang, ke Australia, Singapura, Malaysia, ke Eropa, dan lain-lain, itu sangat tinggi. Tapi mungkin perlu sosialisasi. Kenapa saya tidak ngomong mengenai institusi pendidikan di dalam negeri? Saya ingin berbicara mengenai institusi pendidikan di dalam negeri, tapi kita juga harus bisa mengkomplimen pendidikan dari dalam dan dari luar negeri. Nah, salah satu metrik yang sangat jelas menjelaskan kenapa kita tuh bisa lebih besar lagi, ini adalah perbandingan pertumbuhan PDB per orang di Asia Tenggara dengan pertumbuhan PDB di Tiongkok dalam 30 tahun terakhir. PDB per orang di Asia Tenggara dalam 30 tahun terakhir itu tumbuhnya hanya kurang lebih 2,7 kali, hampir 3 kali. PDB per orang di Tiongkok dalam 30 tahun terakhir itu tumbuhnya 9 kali. Saya ulangi, PDB per orang di Tiongkok itu tumbuhnya 9 kali dalam 30 tahun terakhir, PDB per orang di Asia Tenggara itu tumbuhnya hanya 2,7 kali. Alasannya ada 4. Yang pertama, tentunya pendidikan. Pendidikan itu kalau ngukur anak-anak 15 tahun di Indonesia, itu ada namanya PISA. PISA itu mengukur kapasitas anak-anak muda usia 15 tahun dalam konteks profisiensi bahasa dan profisiensi teknologi atau science. Nah, Indonesia itu skornya nomor 71. Nomor 1 di dunia itu adalah Tiongkok. Nomor 2 di dunia itu adalah Singapura. Nah, kalau kita bungkus hanya dalam konteks Asia Tenggara saja, di Asia Tenggara tentunya yang nomor 1 adalah Singapura. Yang nomor 2 sekarang Vietnam. Kalau kita ngelihat tetangga-tetangga kita, ini yang harus diwaspadai adalah Vietnam. Vietnam ini ambisinya luar biasa.
Mereka tuh ambisinya bukan hanya mau ngejar Singapura, tapi mereka mau mengejar Tiongkok. Karena mereka memang sudah perang sama Tiongkok selama 2000-3000 tahun terakhir. Nah, rata-rata skor PISA dunia itu kurang lebih 420. Skor Indonesia itu 382. Sedangkan Vietnam skornya 505, Singapura 555. Nah ini dari sini kita lihat bahwa PR kita untuk kepentingan anak-anak muda kita lebih berpendidikan ini besar sekali. Bagaimana untuk kita bisa satu melewati rata-rata dunia di 420 dan syukur-syukur kita bisa menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Vietnam, syukur-syukur Singapura, syukur-syukur Tiongkok. Ini variabel pertama yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi di Tiongkok selama 30 tahun terakhir. Variabel kedua tentu adalah investasi dalam infrastruktur. Kita sudah melihat pembangunan infrastruktur di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sudah jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, tapi tetap relatif masih kurang. Tiongkok itu jauh lebih besar. Yang ketiga, ini adalah persaingan. Persaingan ini termanifestasi dalam pemberian izin. Pemberian izin di Tiongkok itu per 1000 orang 9 izin setiap tahun. Sedangkan di Indonesia 0,3. Saya ulangi, izin yang diberikan di Tiongkok per 1000 orang itu 9 untuk siapapun berusaha, tapi izin yang diberikan di Indonesia per 1000 orang itu hanya 0,3. Nah, kita bertanya kan, kok cuma 0,3? Kenapa nih, kok rendah banget? Faktor-faktor yang menyebabkan ini ada beberapa. Yang pertama, fulusnya kurang. Orang nggak mau ngurusin izin karena nggak ada duit. Tadi saya udah ngomong mengenai keterbatasan uang beredar. Kedua, mungkin budaya kita nggak terlalu mau ngambil resiko. Kita memang agak-agak beda dibanding orang-orang Tiongkok yang lebih banyak mau mengambil resiko. Dan ketiga, mungkin birokrasi yang masih secara struktural terbatas. Tapi apapun, kalau kita hanya memaintain pemberian izin di 0,3 per 1000 orang, kita nggak akan bisa bersaing dengan Tiongkok yang bisa memberikan izin 9 per 1000 orang per tahun. Singapura bisa memberikan izin 8 per 1000 orang per tahun. Nah tentunya yang terakhir adalah korupsi. Jadi yang pertama pendidikan, 2 infrastruktur, 3 perizinan, dan keempat adalah korupsi. Nah korupsi ini kalau menurut saya hanya bisa berkurang kalau masyarakat luas itu semakin berpendidikan dan masyarakat luas itu semakin terdistribusi atau terredistribusi kesejahteraannya. Saya rasa masa depan Indonesia itu nyata akan bisa menjadi demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, dan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia di tahun 2045. Ini nyata. Jadi Indonesia itu akan menjadi ekonomi atau perekonomian terbesar nomor 4 di dunia dengan asumsi linearitas pertumbuhannya sampai 2045. Tapi yang akan disayangkan adalah kalau di tahun 2045 kita hanya jualan batu bara. Hanya bisa jualan kelapa sawit. Syukur-syukur kita sudah menguasai information technology. Syukur-syukur kita sudah bisa merangkak di rantai nilai dari paling bawah ke paling atas. Saya rasa itu aja pesan-pesan dari saya dan kalau ada pertanyaan saya welcome. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.